semuanya. Halo semuanya. Balik lagi. Podcast 2 Sisi. Iya, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Berisik banget. Udah lama banget kita nggak ketemu Ya asli. Allah, Di iya episode sih. yang kedua kali. Episode baru 3-4 aja udah ngomongin episode. Malu. Ya Allah, malu banget, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa di tahun 2022 ini mungkin Yap. kita harus udah start Amin. episode itu ya. Mita. Amin. Kita sih banyak listnya ya, semoga bisa satu persatu lah. Amin. Syuting lagi. Ini kaki siapa? Kaki gue lu. dulu. Gua kira Gue kaki lu. Gimana sih? Kaget gue Oke. takutnya kaki siapa. Oke. Jadi gimana nih, Rip? Kita mau ngomongin sosial media, Mit. Ya, boleh. Karena itu hal yang paling nggak bisa kita hindari Ya, nggak bisa untuk kita bahas gitu. Betul. Karena sehari-hari juga susah ya lepas ya sama sosial Iya, media asli. ya. Apa-apa sosmed, informasi semua di situ. Kita mau berbagi sesuatu di situ juga. Kita sampai nyari kerja aja orang bisa dapat duit, dapat pekerjaan dari sosial media. Betul banget. Sekarang tuh. Iya, lowongan-lowongan dari situ semua ya, info-infonya, dan bisa menghasilkan cuan juga melalui sosial media. Ya, jadi kita mau bahas tentang How to deal with social media. Nah, sebelum kita ngomongin yang dekat-dekat nih, Mit. Gue pengen tahu dulu nih kalau lu Ya. pertama kali bersentuhan dengan sosial media kayak daftar Gmail itu kapan kayak gitu. Oke, gue pertama sosial media itu kelas 3 SD. Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Gue kelas 6 loh. Kelas 6? Iya, asli. Oh my god, gue kelas 3. SMP kalau nggak salah kelas Gue 6. kelas 3. Gue kelas 3 tuh udah bikin Facebook. Serius? Serius, karena Karena di Facebook ada gamesnya. Oh, iya. Jadi gue ingin punya Facebook untuk bermain game itu. kapan tuh? Gue nggak tahu. Kelas 3 itu kelas 6 itu 2012. 2012 dikurangi 3 tahun. Berarti 2019. 9. 2009. Gue 9 tahun udah punya Facebook. Oke. Itu udah maksudnya siapa yang nge-influence lu? Oh, kakak Kakak? gue lah. Oh, Kakak gue oke. udah kelas 6 SD. Di rumah ada komputer, laptop, Oh. ada main games. Oh, di Facebook ada games nih. Jadi mainnya di Facebook. Gue SD gitu. main ini, guys. Nyari tebu. Masa sih? Sumpah nyari tebu. Oh ya, gue juga mainan yang kayak gitu sih, Putri Malu yang di Iya. Kayak gitu. Tapi balance ya antara teknologi Iya, dan balance banget di sini Iya. masih kental banget culture-nya. Si aman Sumpah. lah, masih main-main gitu kok. Maksudnya kalau sosial media udah bersentuhan itu kelas 3 SD. berarti yang akun yang kelas 3 SD tuh sampai sekarang tuh. Yang sampai sekarang apa enggak udah ganti? Dulu tuh bikin akunnya banyak banget, tapi yang salah satunya yang sekarang itu sampai sekarang ada yang itu masih. Cuman kan maksudnya berganti-ganti email kan. Aha. Nah ya udah jadi, tapi Facebooknya mah tetap yang itu. Cuma sisanya yang lain banyak sih yang udah nggak bisa dibuka lagi. Aduh. Kalau gue itu bikin Gmail gara-gara gue main Dragon Nest waktu SMP dan itu butuh Gmail kan Oh, untuk iya, loginnya iya. tuh nggak bisa yang lain. Kalau dulu tuh masih terbatas lah gitu. Iya. Nah jadinya bikin Gmail tuh dan sampai sekarang yang dipakai itu buat nyari kerja, buat kuliah tuh pakai yang itu, yang Rahman itu. Ya. Oh iya. Tapi gue dulu bukan Gmail, Apa? Rocket Mail. Oh iya itu mah kan cuma domainnya aja iya, diubah. domain. Dan itu juga dulu kan kita Oke. daftarnya nggak ke Google langsung kalau nggak Oh, salah iya sih. ke Yahoo dulu. Iya. Habis itu kemana gitu kayak Benar, stepnya benar, tuh benar. dulu lebih ribet Iya. gitu. Ya udah nggak ada ya. Iya. Iya udah nggak ada. Iya sih dulu gitu sih kelas 3 Jadi sih. Lu kelas 6 ya? Kelas 6 ya kelas 6 SMP lah. Iya. Oke. Wow. Dulu gue game inget banget gue masih mainnya Plant Vs Zombie dulu tuh udah. Oh. Ya yang masih offline yang masih Iya, meta iya, di tuh. device gitu ya. Yang device iya itu. Iya sih sama sih main juga sih. Sama apa lagi main CS:GO paling udah. Oh CSGO oke. Iya, Kalau iya, pertama kali punya Instagram Instagram itu kelas 5 apa kelas 6 gitu? kelas 5 Kelas 6 deh kayaknya. Enggak. Instagram SMP. gue Kaget ya. Dulu Twitter, sorry. Lu developer Instagram udah punya Instagram kelas Lu. Instagram itu kelas 3 SMP, justru pas mau SMA. Oh itu udah ada ya SMP itu ya? Udah ada. Pokoknya tampilannya masih sederhana banget. Gue tuh dulu gue inget banget gue tuh bikin aja kelas 1 SMA IG tuh. Oh, oke. Ya udahlah, dekat-dekat lah. Nah, dan aktifnya pun sebenarnya pas udah lulus. Oh, oke. Bikin Dulu akun tuh- aja gitu ya? Iya kayak dulu tuh ngapain gue di Instagram paling ya upload gak jelas gitu aja. Iya, gue kelas 3 SMP.
Sama dulu tuh gue inget banget gue pertama kali Instagram, anjir udah kaget gitu kan, banyak banget orang yang pakai bikini, apa tuh kayak anjir dunia barat seterbuka ini. Iya, seterbuka ini kan. Iya, emang segampang itu sih buat upload sesuatu kayak gitu di Instagram gitu. Karena kan apa ya, itu pencampuran culture sih. Maksudnya lu bisa lihat orang luar negeri bisa lihat kita. Dan katanya sih ya, kalau yang gue tangkap waktu dulu tuh kenapa orang banyak banget yang kayak dulu kan zaman kita SMP lah. Kalau orang punya Instagram tuh kayak udah keren banget, karena banyak juga artis luar negeri Hollywood gitu yang kayak punya Instagram, jadinya tuh kayak lebih apa ya, kayak keren gitu. Iya, keren-keren. Terus juga fansnya bisa update kehidupan dia gitu, segampang itu gitu. Lihat-lihat fotonya lagi ngapain. Kadang-kadang suka ada yang nge-share si artisnya lagi jalan sama siapa, paparazzi gitu ya. Iya. Sering banget kayak nge-share kayak jadi gitu. kayak kita tuh ngerasa lebih dekat gitu, sebagai fans. Lebih dekat banget lah gitu. Berarti kalau gue tadi sempet gue spill tuh tadi dikit. Jujur kayak Twitter. Kalau lu mulai intens bersosial media sejak kapan? SMA kelas 1 lu ya? Ya gue nggak tahu kelas berapa, pokoknya gue seinget gue SMA aja, SMA mau kuliah aja pokoknya. Berarti kelas 3-an gitu? Enggak juga sih, ya SMA mungkin ya bener kali lu kelas 1. Kelas 1 ya? Iya, sering-sering upload gitu sih. Pokoknya gue bikin kelas 3 SMP, akhirnya SMA banyakin apa ya, share momen gitu lah. Kalau yang pertama kali lu maksudnya beraniin diri buat kayak nge-share sesuatu terus feeds-nya caption-nya tuh banyak gitu, kayak panjang gitu, kapan tuh kalau lu bisa ingat? SMA kelas sama 1. Enggak tahu sih kelas berapa. Soalnya kalau dari dulu gue main Instagram itu pasti captionnya panjang. Oh, emang dari dulu? Iya, karena menceritakan suatu foto gitu, beneran serius gitu. Emang beneran, kalian boleh deh scroll aja tuh Instagram emang gue. Ini ya, beneran? anaknya senja banget. Wah, anak senja juga sih. Tolong. Subuh banget anaknya. Amin. Ya Allah. Iya pokoknya gitulah. Intinya kalau misalkan nyeritain sesuatu tuh suka panjang aja captionnya, tapi nggak semua momen di share gitu juga sih. Kalau yang sosial media yang dari dulu sampai sekarang lu masih pakai apa? Instagram. Dari dulu tuh? Facebook juga masih, karena nyambung sama Instagram, Facebook itu sekarang ya kan. Gue tuh karena kalau gue tuh stuck di SMP, gue di YouTube stuck. Semenjak ada YouTube tuh udah gue nggak aktif Instagram, nggak tahu lagi dunia Facebook kayak gitu-gitu. Terus SMA gue stuck lagi di YouTube sama Instagram udah. Atau enggak kalau SMA tuh ya Wancak yang gitu-gitu kan masih common tuh, masih sering lah dilihat segala macem. Iya. Kayak forum-forum lucu kayak gitu-gitu. Nah, nungguin ya. Sampai sekarang pun yang masih aktif tuh YouTube yang bertahan tuh kalau gue, sama Instagram lah gitu. Kalau lu? Gue masih Instagram sih. Kan udah ya. Tapi gue mau nambahin, gue YouTube juga waktu itu, tapi sampai cuman awal kuliah aja sih. Pas udah SMA udah mau lulus, terus lanjut lagi kuliah cuman 3 tahun lah dihitung-hitung sama sekarang, sama kemarin gitu ya. Yang fokus YouTube gue doang gitu, penggunaan sosial media dan mengunggah juga gitu. Sekitaran itu aja sih. Yang sehari-hari sekarang ya masih main YouTube, cuman nonton ya. Sebagai watcher aja, iya. Masih kita tuh sih tumbuh kembang YouTube. Ya, gitu lah. Tapi nanti gue ceritain tumbuh kembang YouTube kayak gimana. Kalau lu, kalau dari lu sendiri Instagram tuh kayak gimana sih? Dari zaman lu pertama kali main sampai sekarang tuh apa yang signifikan lu lihat tuh berubah banget gitu? Oh, berubah banget jelas. Kalau dulu kita tuh nge-share momen, menceritakan momen itu, dan udah nge-share foto maupun foto yang abstrak juga di-share aja gitu, kayak seasal itu. Dan mungkin masih sekarang juga masih ada gitu orang yang kayak cuman, walaupun nggak banyak, cuman kayak nge-share lagi hujan terus ada ceritanya, udah aja kayak gitu kan. Cuman kayak ya momen apapun yang ada di depan mata kita foto, tulis, udah gitu. Mungkin sekarang masih ada yang kayak gitu, cuman gue udah jarang lihat gitu. Sekarang tuh banyaknya itu yang udah ngerapiin feeds-nya. Sekarang nyepamnya di Snapgram. Iya betul, udah ngerapiin feeds-nya, tone warnanya sama. Itu lebih ke mainannya tuh sekarang bisa dibilang tuh bisnis sih. Estetik. Iya, estetik dan bisnis. Iya. Ya karena
itu bisa membawa pengaruh yang lain juga sih. Memperbagus feeds itu gak salah juga sebenarnya. Cuma maksudnya perbedaannya itu gitu. Sekarang tuh lebih ke maininnya tuh rapiin feeds, tone warnanya sama, terus apapun yang kita share orang-orang sukanya tuh yang singkat-singkat gitu, kayak video, short video itu ya. Reels kan sekarang lebih baru lagi ya, gitu sih. Jadi lebih mainannya tuh sekarang lebih ke bisnis sih menurut gue. Kalau dulu kan cuma share momen aja ya, sekarang jadiin bisnis gitu. Tapi lu masih enjoy Banget. every moment. Yes. Iya. Enjoy banget. Gue malah suka gitu ngikutin alurnya si Instagram berubah ini gitu, karena gimana ya, mau gimana pun dunia berkembang, kita butuh hal-hal yang singkat juga gitu kan sekarang. Ya kita ikutin perkembangan itu aja, dan so far gak apa-apa sih, Gak apa-apa ya. aman-aman aja gitu, gak apa-apa. Kalau soal kontennya ya itu mah tergantung kita milihnya apa kan. Cuman ini kalau dari segi Instagramnya gue aman-aman aja. Kalau gue jujur lebih suka Instagram tema, maksudnya peletakan apps-nya ya. Itu waktu zaman 2018-an. Yang di atas. Iya, maksudnya kayak peletakannya tuh kayak udah cukup lah kayak gitu tuh gitu. Iya, Shop nggak usah ada di bawah kayak gitu. Oke. Ganggu, ini ngapain? Ya shop taruh di atas kayak gimana itu gitu. bisnis kan. Oh ya balik Iya, lagi kayak balik perkataan lo tadi ya, Iya, itu bisnis. is more business. Iya. Emang semua Sekarang semuanya dibisnisin. uang nggak akan dibawa mati, Iya sih. tapi butuh. Yuk next. Oh iya. Ya begitulah kurang lebih lah. Tapi gue masih seneng sih main di Instagram. Iya, karena gue juga enjoy sih, kayak misalkan kayak walaupun emang bener kata lu jarang banget. Kayak dulu tuh kayak orang-orang yang gue ikutin kayak Raditya Dika, PewDiePie, he's using Instagram just for fun aja gitu. Kayak bener-bener random kehidupannya dia, yang random, yang seabsurd itu dia update gitu. Tapi kalau sekarang hampir semua yang gue idolain tuh udah kayak bisnis balik lagi. Kayak. Betul. Ya. Karena ya berkarya itu boleh, sebenarnya boleh banget. Tapi cuman ya kan emang balik lagi butuh income untuk selalu berkarya itu gitu kan. Kan butuh lighting juga, butuh yang proper apa kayak gitu-gitu kan. Itu balik lagi sih bisnis. lighting juga gitu. Setahu lu ada gak sih orang yang masih bener-bener di Instagram itu bersih, nggak ada endorse, nggak ada apa, tapi dia tuh selebriti atau idola lu gitu, ada gak? Nggak ada sih. Bener kan? Nggak ada. Soalnya kebanyakan yang kayak gitu-gitu yang nggak terima endorse banget ya. Biasanya aktor-aktor atau aktris sih, bukan yang kayak emang selebgram kayak gitu ya. Aktor juga jarang. Jarang banget. Terima-terima aja. Oh terima-terima aja ya. Mungkin ada tapi ya nggak tahu siapa gitu. Udah Yang sejarang itu. jarang banget mungkin kalau bisa dilihat kayak di Kabupaten Henry Cavill kayaknya. Itu jarang banget sih nerima endorsean, tapi ada, bukan yang nggak sama sekali. Biasanya sih kayak gitu banyak ya, cuman biasanya si artisnya tetap pilih-pilih sih kalau kayak gitu. Ya kan, apalagi dia pengennya yang emang yang sejalan sama dia. Sama kadang kan dirinya bisnis dia itu gitu. ada rules-rulesnya kayak gitu kan. Ya, dan ribet juga imit ya. Betul, ribet banget kayak gitulah. Oke. Tadi kita udah spill dikit tuh hal positifnya kayak bisnis apa segala macam. Tapi sebelum itu gue belum ceritain tentang gue. Iya, Kalau YouTube, gue lupa. Kalau YouTube itu dulu lebih ke arah video-video pendek. Iya. Kayak cuman 10 menit. Iya. Video-video yang kayak receh gitu. Iya. Gue sama sekali nggak nyangka sekarang tuh YouTube bisa ngasih kita insight atau ilmu yang bermanfaat banget. Gue tuh nggak nyangka sih dulu tuh. Kayak anjir gue bisa belajar hal-hal yang runyem, yang ribet tuh ternyata di YouTube gitu. Yang dulu gue inget banget SMP gue ngeliat Raditya Dika ngebakar roti pakai torch gitu. Kayak buat seru-seruan aja gitu. Orang-orang yang kayak Joji itu dulu tuh siapa sih, Pinky Guy yang kayak gitu-gitu teriak-teriak. Itu kan kayak random banget gitu. Itu tuh di YouTube gitu, sama orang-orang kayak Rusia yang ngomongnya kayak gimana, itu kayak dibikin bercandaan. Kalau sekarang adanya podcast gitu, adanya kayak banyak banget channel Indonesia yang ngebahas tentang ilmu-ilmu apa kayak akademik kayak gitu tuh gila sih. Dan sekarang tuh kayaknya hampir jarang ditemui konten kreator yang emang cuman 10 menit gitu loh, men. Kayak kita aja berdua nih ngeberaniin diri kayak udah nggak apa-apa 10 menit lebih gitu, karena para senior kita lah, idola kita gitu, itu juga udah mulai kayak gitu. Iya, lebih gitu. Iya.
Dan balik lagi sih kalau masalahin bisnis ya dari dulu lah kalau itu mah kan. Betul. Tapi kalau sekarang tuh nggak tahu ya kenapa ya, gue ngerasanya dulu tuh tempat kolom komentar YouTube tuh jadi hal yang menarik sih buat gue di scroll gitu. Karena banyak banget komentar lucu atau apa. Kalau sekarang tuh kayak aja serius banget nih orang. Iya. Sih bisa jadi sih kayak gitu sih. Soalnya balik lagi Rip, tergantung orang yang komen-komennya dan si siapa gitu yang memerankan di YouTube itu gitu. Karena gue masih nemuin sih orang yang kayak full bercanda gitu di suatu bukan di suatu, di seorang konten kreator gitu loh. Dan komen-komennya tuh ada yang emang bercanda semua tuh ada kayak gitu. Cuman ya mungkin kita udah jarang nemuin itu lah yang bisa dibilang. Ya, gue mau nambahin yang tadi sih. Maksudnya konten kreator sekarang kan maksudnya lebih dari 10 menit kayak gitu-gitu lah ya. Itu tuh menurut gue bisa jadi karena mereka tuh udah lama ya jadi konten kreator. Jadi itu penonton-penonton atau mungkin ya dianya sendiri gitu ingin menunjukkan dia ke orang-orang lain tuh dengan durasi yang lebih lama gitu loh. Iya, menurut gue ya. Karena menurut gue kalau misalkan lebih lama kan maksudnya kalau orang yang ngefans sama dia kan lebih seneng lagi gitu loh untuk nontonin sampai selesai gitu. Kalau komentarnya tuh kamu meragukan kuota internet saya. Oh ya, my God, kurang lama gitu kan bisa dibilang. Bang kurang lama gitu kan kurang lama. Gitu. Ya lu replay kalau kurang lama. Sampai lu komen. Iya, kan kayak gitu juga mikir ya orang ya 10 menit lebih ngapain lagi gitu. Ya cuman itulah balik lagi ya. Tetap gitu. Nah, tergantung ini masing-masing. Kalau lu nikmatin sesuatu hal di sosial media, itu ada gak yang dari dulu nih sampai sekarang itu masih tetap bertahan? Kayak gue ya pasti ngeliatnya ini terus gitu. Oke. Gak ada sih, seiring berjalannya waktu ganti-ganti sih. Tapi ada yang stay gak? Gue. Satu orang ada. Apa? Siapa? Kemarin kan yang bikin baru pandemi tuh Limbat. Bukan dong. Emang? punya YouTube. Oh iya. Kemarin tuh sebenarnya dia baru bikin di pandemi dan videonya udah lumayan banyak. Tapi videonya tuh yang cuman kayak sehari-hari di rumah aja, Fadil Jaidi, tau nggak? Oh iya sih, dia tuh aneh banget dah. Iya, dan gue tuh nonton berkali-kali buat sambil ditemenin gue makan gitu. Dan gue nontonin videonya berulang-ulang kali yang sebelum-sebelumnya, yang dia liburan ke Bali ngajak orang tuanya, di rumah bangunin sahur pakai panci gitu kan. Gue nonton lagi bangke. Terus ngeprank bapaknya gitu kan. Kayak Keren seru sih. tapi itu Iya, buat seru, tonton seru, terus seru, gitu. seru. Nah itulah gitu. Berarti trennya udah ke arah itu ya, yang Iya. simple gitu. Menghibur dan apa adanya. Apa adanya, iya adanya gitu. Kadang tapi orang pembawaan buat apa adanya nggak semuanya bisa ya. Iya. Tapi ini bisa banget. Bisa. Bener-bener apa adanya. Natural sih. banget. Iya, keren banget Fadil Jaidi, sumpah. Gue nggak bohong. Berarti yang dulu lu maksudnya kalau gua kan SMP kenapa YouTube karena banyak banget game yang gue tuh suka banget Waltrupnya gitu-gitu, terus kayak lihat PewDiePie gitu-gitu, Raditya Dika, malam Minggu Miko sih faktornya. Oh iya elah, Iya. gue mau nyebut. Iya. Iya bener kan? Itu the best sih. Kayak dari situ kayak tahu stand up komedi kayak gitu. Kalau gue dari dulu emang dua orang tadi tuh, Raditya Dika sama PewDiePie. Tapi kalau Raditya Dika udah nggak nonton sih gue. Oh, jarang nonton. Udah jarang ya. Kalau gue masih, tapi yang kalau ada Alia atau Aksa. Family. Kalau ya tadi ngomongin dikit, kalau kalian suka banget makan sambil nonton video YouTube, ada di BuzzFeed namanya tuh, klik aja Worth It BuzzFeed. Jadi tuh dia kayak acara di BuzzFeed, kayak acara gitu. Kontennya tuh nge-review makanan. Jadi jadi gimana ya gue jelasin ya, tadi dulu ego. Nge-review 3 jenis makanan dengan masing-masing harga yang berbeda. Jadi kayak murah, menengah, atas gitu. Jadi kayak yang sederhana gitu, harganya tuh kayak range-nya tuh kayak 1 sampai berapa puluh dolar. Terus kayak udah $50 ke atas. Nah, nanti ini yang ketiga tuh yang kayak mahal banget gitu. Itu tuh seru tuh. Terus sama konten Matthew Matheson juga suka gue. Matthew Matheson tuh chef dari asalnya Kanada, tapi dia tuh kayak unik lah. Jadi nggak seperti chef pada umumnya. Terus siapa lagi ya? Boleh dicoba guys buat rekomendasi. Ini bukan ada di YouTube sih, tapi gue kenalnya itu dari YouTube, 3 Meals a Day. Dia tuh acara Korea.
Jadi acara Koreanya itu ada 3 orang Korea selebriti tinggal di satu pulau. Nah dia tuh harus masak makanan 3 makanan buat makanan sarapan, makan siang sama makan malam. Tapi ketiga makanannya itu buat makan siang makan lu paham gak sih gue jelasin apa? Iya. Ketiga makanannya itu nggak Iya. boleh beli bahan-bahannya tuh. Jadi kayak dia harus masak sendiri, nyari ikan kayak gitu-gitu seru. Seru. Yang season pertama apalagi rekomendasi sih itu. Intinya mau masak tapi ini dulu gitu ya. Iya, jadi kayak dia raw gitu. Kayak ikannya ditangkap dulu terus dibersihin sendiri. Seru sih kayaknya. Kayak gitu enak tuh. Iya seru. Ya. Kayak makan di Raca ya, dimasak dulu. Kan enggak Iya, nggak motongin juga sih. ya, Oke. Kalau ada gak rekomendasi akun Instagram atau ini? Sejauh ini nggak ada sih, soalnya yang lewat-lewat di gue tuh sekarang kalau reels ya banyaknya video-video dance. Nggak tahu kenapa muncul yang dance. gini. Enggak itu ya. Enggak itu ya itu. Maksudnya video-video dance orang-orang luar banyak yang lewat di gue, atau biasanya rekomendasi buku sih kalau di gue lewat-lewatnya. Gitu. Kalau misalnya di YouTube nggak tahu sih, nggak usah serius-serius deh, pokoknya cari hiburan aja kalau gue mah di YouTube. Kayak itu, Fadil Jaidi, Raditya Dika, atau mungkin biasanya gue cari-cari short movie yang orang bahas di Twitter. Itu biasanya rekomendasi banyak tuh. Kayak Nyentuh ke Hati lah, visualnya bagus, biasanya gue tonton. Gitu. Dulu gue tahu Tilik. Tilik ya, itu dari Twitter. Jadi gue nonton di YouTube gitu. Oh, ternyata banyak banget orang Indonesia yang bikin short movie keren-keren di YouTube. Itu sih buat hiburan aja kalau gue. Ya gue juga hiburan. Iya sih. Ya, maksudnya bukan buat belajar gitu loh. Ya sih gue juga belajar, Iya. tapi ya balance lah. Balance. Jadi apa ya, saat lu ngomong aduh gue nggak bisa merakit bom nuklir nih gitu, kadang tuh ada anjir di YouTube, cari aja. Tapi keywordnya ganti sama lu pakai bahasa Inggris, Rusia gitu. Iya, yang orang luar ya. Serem ya. Nah, jangan dicari ya, bener cari lagi. Nah, kita udah ngobrolin banyak nih mengenai pengalaman kita, tadi rekomendasi udah dari gue. Nah, sekarang gue pengen nanya nih, hal positif sama hal negatif yang lu dapet di sosial media. Oke. Anyway, ya YouTube juga udah bisa dibilang sosial media kan ya? Bisa dong, karena udah bisa ngepost foto dan tulisan. Iya. Ya. Apa? Positif negatif? Iya. Langsung ya. Iya. Wah, oke. Positifnya, gue bisa lihat hal-hal baru, bisa belajar juga, terus bisa lihat rekomendasi orang yang akhirnya gue buat coba juga, kayak gitu sih baik-baiknya. Dan gue bisa nge-share sesuatu juga gitu, dan orang tuh jadi seneng juga gitu, dapat feedback dari gue juga, gue senengnya itu sih. Interaksinya Iya, interaksi lah gitu, walaupun di sosial media kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau misalkan negatifnya, sosial media itu bisa membuang waktu lo tanpa lo wasting sadarin. time. Iya bener banget. Walaupun itu emang bermanfaat, tapi kayak lo ngebuang waktu lo di situ banget gak sih? Iya. Gitu kayak lo berkurang banget kehidupan buat hidup di dunia nyata gitu. Gue ngerasanya itu kayak sih. pedang bermata dua gitu jadinya. Bisa positif atau negatif tuh Iya, ada di situ gitu. bener. Kalau lo gimana? Kalau gue positifnya, gue banyak belajar hal baru gitu. Kayak podcast aja sebenarnya gue dengernya tuh pertama kali di YouTube. Kayak podcastnya Adriano Colby, terus kayak nih podcast apaan gitu. Terus gue dengerin, misalnya sambil lihat juga. Terus kayak ini tuh podcast gitu-gitu. Terus Raditya mulai nge-podcast. Terus siapa lagi ya dulu tuh, ada Deddy Kobuzier nge-podcast segala macam. Nah itu seiring berjalannya waktu gue kenal dunia baru-baru lagi tuh dari situ sih. Oke. Kayak Berarti gitu. video ya, lo bentuk video ya. Iya. Sama gua nggak cemas, maksudnya kayak dalam mengarungi sesuatu, kayak gua kerja gimana sih presentasi yang benar gitu, gue searching di YouTube gitu sih, lebih ke arah situ. Jadi kayak dapet banyak banget Insight. sedikit banyak ilmu lah yang gua dapet di YouTube segala macam. Iya, sama. Nah negatifnya juga sama, kayak itu wasting time banget gitu, karena saat lu nggak bisa kontrol behavior lu bersosial media, lu akan
tenggelam dalam hal itu sih. Iya. Makanya banyak juga orang yang salah satunya gua gitu, itu udah mulai membatasi sosial media di waktu-waktu tertentu ya. Iya. Kayak gue tuh punya tradisi kalau udah mau UTS atau UAS seminggu sebelumnya itu langsung kayak kayak hapus IG dulu gitu. Oke, biar ke distract ya. Atau enggak kayak batasin jam nge-YouTube segala macam gitu-gitu sih. Iya. Tapi Ya. kalau menurut gue, kalau misalnya kalian kayak adiktif banget nih TikTok atau apa gitu ya, Reels, gue saranin sih lebih pindahin adiksinya itu ke video-video yang kayak podcast atau enggak kayak yang gue tadi sebutin tadi. Coba aja nonton kayak, karena ada conversationnya di situ gitu. Iya. Menurut gue kalau ada conversationnya tuh menarik gitu. Nggak cuman kayak lu ngelihat short video tuh kan gimana sih, kayak lu slide beda lagi topik gitu, kayak lu kenapa otak tuh demen banget yang kayak gitu, karena pindah-pindah tema tuh menurut gue kayak ngalingin fokus lu yang benar-benar harusnya dari satu tema apa ke apa yang komplit, ini kayak cuman 1 menitan gitu menurut gue Iya, sih. bener. Kalau kita terbiasa yang pendek-pendek juga, jadinya kedepannya pengennya pendek-pendek doang gitu ya. Jadi nggak ketangkep semua hal yang sebenarnya itu jawabannya gitu loh. Nah iya. Mungkin itu juga sih, gue tuh selama ini dari awal adanya TikTok sampai sekarang nggak pernah namanya download. Pernah nyobain download tapi kayak cuman 1 menit udah nggak suka gue. Nggak interest lagi ya. Kecuali kalau misalnya emang gue lagi pure lagi pengen komedi, makanya gue udah keep aja Reels gitu. Soalnya di Reels juga ada tuh video-video receh yang kayak gitu. Iya banyak sih. Tapi Sekali gue mah lewat. scroll terus, maksudnya kayak apa nih, nggak ada yang lucu gitu. Iya. Bener sih kata itu. Kenapa? Itu juga mungkin alasan gue nggak punya TikTok sih. Tadi kan gue udah share nih kenapa gue nggak punya TikTok, dan ternyata menurut lu bener juga ya. Karena gue dari kecil itu, dari awal terjun ke sosial media itu nggak pernah yang namanya terbiasa dengan hal-hal singkat gitu. 10 menit aja bagi gue udah kayak ini singkat banget sih gitu. Nah kalau lu sendiri, lu kan bisa dibilang kan di IG tuh bukan orang yang nyantai ya, maksudnya bukannya serius-serius pembahasannya gitu ya, politik gitu enggak. Tapi kayak lu niat lah. Iya, untuk bikin sesuatu. Kasih dong tipsnya gimana nih? Iya, sebenarnya kita berjuang bareng-bareng ya. Tapi personal ya. Kalau misalnya personal, sebenarnya gue tuh terinspirasi dari orang-orang yang ada di Instagram yang bikin konten dari dulu. Nggak tahu, jadi pengen aja gitu kayak nge-share sesuatu sama orang yang sekiranya tuh bisa bermanfaat gitu. Karena gue seneng banget gitu kayak nge-share sesuatu yang sekiranya bukan menginspirasi ya, tapi lebih ke kayaknya seru deh bisa ngelakuin sesuatu sama orang-orang yang banyak di Instagram ini dengan hal yang sama juga gitu loh. Jadi saling sharing, saling rekomendasiin sesuatu, kayak gitu-gitu sih. Jadi bisa dibilang buat bahan interaksi tapi nge-present sesuatu buat orang kayak gitu loh. Dan kenapa awalnya pengen apa ya, interaksi sama orang lain juga. Terus juga kemarin ditambah lagi pandemi. Nah, waktu jadi luang makin banyak. Iya benar banget. Dan gimana ya, gue tuh pengen bikin sesuatu yang kayak gitu, tapi waktu itu tuh belum tahu mau apa. Jadi pas seiring berjalannya waktu, akhirnya gue fokus lah di buku, karena di rumah juga lumayan ada buku. Terus gue kayak nge-share aja, akhirnya bisa dibikin konten bercabang-cabang. Loh kok jadi banyak gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya gitu sih, memutuskan buat bikin, terjun, ya udah coba aja sih, nyoba aja. Kalau apa ya, nungguin ya. Iya. Lu tau durasi nggak? Tips buat orang-orang yang masih ragu, termasuk gua. Karena gue kalau misalkan berdua atau diajakin orang tuh gue hayu. Asalkan jangan sendirian, jangan solo player. Aku nggak suka solo player. Nggak suka solo ya. Nggak suka solo. Nah siapa tuh? Ibu. Ada Nasgor ya. Ya Allah, baru mau pulang gue, sumpah. Ya udah ngomongin tentang Nasgor. Iya, jadi Nasgor tuh enak banget. Tips buat orang-orang yang ragu, yang masih ragu. Kayak dia sebenarnya udah tahu mau ngapain segala macam, tapi masih ragu nih. Gue pernah dengar, gak tau kata siapa gitu ya. Nggak semua orang itu harus terjun ke sosial media. Nggak semua orang harus jadi content creator. Nggak semua orang harus bikin video untuk nge-share sesuatu. Kita tuh bisa jadi sesuatu hal yang kita pengen di luar sosial media sebenarnya. Cuman mungkin gue nggak tahu ya, orang-orang memindsetkan kita harus jadi content creator kah, biar gini-gini dan lain-lain. Sebenarnya nggak harus. Cuman untuk mencapai sesuatu yang kita pengenin, sebenarnya
aduh sebenarnya simple banget sih, coba dulu aja sebenarnya. Itu tuh hal yang simple. Takut sebenarnya. ditolak. Iya sih. Tapi kan kita nggak tahu kan ditolak apa enggak. Nah itu. Jadi maksudnya gini, maupun sesimpel coba aja dulu yang gampang, tapi kita nggak bakal tahu kalau nggak dicoba gitu. Iya, tapi iya sih benar sih, gue setuju banget. Kalau emang nggak cocok, ternyata tidak cocok gitu. Sosial media ternyata tidak worth it untuk saya dijadikan bikin konten, untuk dijadikan pekerjaan. Ya udah tinggalin gitu. Mungkin sosial media hanya untuk hiburan kamu gitu kan, hanya untuk melihat kehidupan orang lain, untuk hiburan aja nggak apa-apa gitu. Ternyata ada pekerjaan yang lebih oke di luar sosial media, ya ambil sana nggak apa-apa. Karena balik lagi kita mencari-cari, kita sukanya apa, ya itu balik lagi ke situ. Berarti gitu. jangan lupain juga kayak jenis interaksi apa yang lu pengen sampein ke followers lu nanti bener gitu banget. kan ya. Bener banget, karena satu-satunya memang jalan untuk membuat konten itu ya kita tuh harus punya, sebenarnya nggak semuanya ya. Kalau misalkan kita benar-benar dari nol gitu, kadang kita harus tahu dulu sih kayak kita mau mempresent apa sih gitu di kontennya. Kalau yang emang emang pengen konten gitu. Gak usah diedit ya. Iya. Aduh capek gak sih ngeditnya? Iya emang konten kayak gitu harus ada tujuannya gitu, mau ngapain dan lain-lain. Tapi kan ada juga yang ternyata ngekonten ngasal, totonya naik gitu kan. Beda-beda gitu kan. Tapi kan sebagai yang emang pengen bertujuan gitu, pengen ke A, ya udah ke A ya udah gitu. Harus di set gitu lah. Emeng-emeng gitu kan. Sebel banget. Gue nunggu tuh ngeluarin emeng-emeng gitu, akhirnya keluar juga. Oke, itu sih. Berarti lu emang fokusnya emang mau nge-share sesuatu gitu kan ya? Iya, mau sih, itu penting nge-present sih. sesuatu gitu. Kayak nge-share perasaan lu gitu. Iya. Bukan perasaan yang gimana ya, tapi kayak Iya. yang positif lah. Iya benar-benar, karena kan banyak juga karya-karya yang sebenarnya fiksi, tapi ya dinikmati orang karena orang itu misalkan ada yang merasakan juga. Jadi kita nge-share sesuatu hal yang nggak lagi kita rasain juga nggak apa-apa, karena kan itu buat nge-present sesuatu, relate sama orang. Kita yang sebagai objek untuk memerankan nge-present itu gitu loh. It's okay. Makanya kalau suka ada konten kreator yang kayak coba dong yang punya ide gitu kan, komen di bawah. Nah itu kan disaring lagi dari kalian biar kalian tuh relate juga sama apa yang dibikin sama kita gitu sih. Oke, tadi Mita udah banyak banget cerita tentang pengalamannya bersosial media. Iya. Nah, gue pengen nambahin nih, ngomongin kita balik lagi hal positif dan negatif. Iya. Gue tuh pengen share. Jadi tentang puasa bersosial media. Oke. Menurut gua setiap orang itu nggak wajib ya, tapi menurut gua willing to try. Oke. Jangan langsung seminggu deh, kayak beberapa jam dulu gitu. Iya benar-benar. Kayak 1 hari dulu gitu. Karena menurut gua refreshing our brains itu juga perlu sih. Kayak mau nggak mau, karena lu nggak punya hiburan yang sesimpel kayak lihat HP, jadinya lu kayak ngapain ya? Iya. Gitu kayak keluar atau enggak baca buku lagi gitu, jadinya kayak ngapain lagi kayak gitu sih. Iya harus dicoba sih. Harus dicoba. Kalau menurut lu? Gak apa-apa sih, setuju aja. Gue pernah coba 3 hari, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kayak ngelakuin hal lain, walaupun sebenarnya ya jujur resah banget sih. Iya, sakau. Edik. Oh kayak gitu. Pengen lihat IG. Pengen lihat IG. Aduh pengen lihat IG, nge-scroll lagi, oh IG tuh udah nggak ada, udah gue hapus gitu kan, contohnya nggak ada lagi, tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, coba aja kalau emang pengen istirahat dari sosial media berpuasa gitu ya, nggak apa-apa banget, dicoba aja. Atau ya yang ngebantu gue berpuasa itu ya itu tadi sih, kayak lagi UAS gitu kan, lagi UTS kayak gitu tuh, jadinya nggak kedistraksi gitu. Tapi kalau emang udah burn out banget gitu, kayak nggak tahu nih ngapain, gue udah coba nonton film atau dengerin musik tuh nggak bisa, ya udah balik lagi ke sosial media, tapi ya dibatasin banget gitu. Harus ingat lo tuh lagi puasa lo. Gitu. Benar sih. Itu sih. Iyalah, menguatkan diri sendiri aja lah ya. Karena ya menurut gue orang sekarang tuh di lini apapun ya, maksudnya lini usia, lini profesi, pasti wasting time di sosial medianya tuh banyak banget, Mit. Iya. Nggak bisa tuh, kayak gue nggak percaya tuh gue cuman buka sosial media cuman 1 jam kok sehari gitu. Nggak percaya.
Oke. Nggak percaya gue. At least 4 jam lah sekarang tuh. Iya. Kayak gokil. Gokil. Apalagi sebelum tidur ya, totalnya udah jam berapa. Iya. Ngeri banget. Tahu-tahu besoknya udah kemarin. Iya. Oh iya ya bener. Iya. Udah melewati jam 12 ya. Iya. Ya begitulah. Ya gitu lah. So jadi itu pengalaman kita bersosial media ya Mit ya. Ya benar banget. Kalau menurut lu nih harapannya Ya. ke depan lu mau ngapain tuh di sosial media? Di sosial media kedepannya pastinya mau share-share aja sih lagi ngapain. Biasanya kan kayak cuman Instastory 15 detik gitu kan ya. Terus kalau bisa dimanfaatkan hal-hal yang baik sih pasti mau banget lah terus-terusan gitu. Hal-hal baik kan kayak nge-podcast kayak gini, ada Instagramnya, bikin konten, terus kita ikut lomba juga gitu-gitu kan. Jadi ada hal-hal yang bisa di apa ya, dikembangin terus lah kreativitasnya gitu. Kalau misalnya buat Instagram gue pribadi ya sama gitu kan. Kalau misalnya ada konten tiba-tiba di kepala gue bercabang lagi, langsung gue tulis, gue bikin gitu-gitu sih. Yang penting bisa, nggak tahu ya, gue tuh kalau udah mikirin jangka panjang, gue tuh pengennya tuh apapun yang gue lakuin tuh bermanfaat buat orang lain sih, atau enggak lebih penting lagi bermanfaat untuk diri sendiri gitu. Karena gimana ya, apapun yang kita share di sosial media tuh itu ya apa sih namanya yang kerekam memori gitu, namanya apa sih? Apa sih track record? Iya kayak gitu, itu tuh selamanya gitu. Walaupun nih video mungkin udah hilang, tapi mungkin bakal ada yang nge-screenshot, nge-save dan lain-lain gitu. Jadi gue pengen menaruh memori yang baik aja sih selama hidup gue gitu. Kalau gue sendiri mungkin harapannya ke depan ya gue bisa lebih apa ya, gue nyadar pengen banget gue share sesuatu sama kayak Mita, tapi ya itu tadi keinginan atau kepastian untuk mulainya tuh belum ada gitu sebenarnya. Tapi ya pulang nih langsung. Let's see. Tidur lah, mau ngapain? Pokoknya udah ada keinginan, udah ada gambaran gitu lah. Udah ada ya, gambaran. Kedepannya mungkin kayak lebih nge-share lagi biar apa gitu. Karena ya pengen juga sih berinteraksi sama subscriber ya subscriber juga. Ya nge-follow gitu-gitu sih. Tapi akhir-akhir ini sih ya itu sih. Kadang tuh kalau misalkan ada, kan gue kepikiran gue tuh suka liar ya Mit ya. Kayak itu sih ada jokes apa gitu kan. Gue suka bikin jokes gitu. Oke. Itu tuh kalau kalian ya follow aja IG gue. Kadang tuh setiap minggu pasti adalah jokes kayak apa kayak dari repostan atau apa gue tulis sendiri gitu. Iya. Ada tuh. Lu kenapa sih gitu? Itu sebenarnya tuh kayak ada temen gue atau gue tipe gitu nulis sesuatu, ya udah gue jadiin jokes gitu. Oke. Menarik. Iya. Oke. Harapannya ke depan juga lebih positif lah. Iya. Kayak lingkungan tuh kan nggak cuman kayak lingkungan lu tempat tinggal gitu, kayak sosial media juga termasuk lingkungan yang harus positif juga sih. Betul. Jauh dari orang-orang yang negatif kayak gitu sih. Iya betul. Balik lagi Rip, itu tergantung kita bikin apa, orang-orang yang datang juga seperti apa gitu sih. Oke, itu aja dari kita. How to deal with social media. Semoga bermanfaat. Yang baik-baik boleh diambil, yang nggak baik ya terserah lah ya, buang aja sih kalau bisa sih. Yang nggak baik dari kita bolehlah dibuang ya. Dibuang lah, jangan. Jauh-jauh aja. Karena ya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Gue mau ngomong itu tapi takut gue. Iyalah. Share juga pengalaman kalian bersosial media. Betul. Kayak gitu atau enggak kayak karena beragam banget. Tadi juga gue kaget, kelas 3 udah kenal Facebook. Iya. Wow, main games. Gue kelas 6 aja kayak Facebook apa sih gitu doang dah. Ya udahlah. Masa lalu. Ya. Terima kasih yang udah nonton. Iya, terima kasih. Dadah. Bye.